Rukun bid'ah itu ada 3. Jadi satu perbuatan disebut bid'ah bila terpenuhi 3 prinsip ini, 3 unsur ini. Pertama, ihdaats, perkara-perkara baru. Paham ya? Berdasarkan hadits Nabi, man ahdatsa, siapa yang mengada-ada perkara baru, maka itu rukun yang pertama. Kalau rukun yang pertama ini, maka semua perkara baru, baik dalam urusan agama maupun di luar agama, masuk kategori ini. Paham ya? Akan tetapi rukun yang kedua telah membatasi kemutlakan hadis tadi, perkataan tadi. Yang kedua apa? Dalam urusan agama saja. Yaitu fi amrina hadza, dalam urusan agama kami ini. Sehingga kalau ada orang mengatakan, kalau memang ini bid'ah, handphone juga bid'ah. Jawab, hei Ustaz, ngerti bahasa Arab nggak sih? Paham? Karena Nabi telah membatasi ruang lingkup bid'ah dalam urusan agama saja. Paham? Maka rukun yang kedua, supaya gampang dipahami ya. Jadi rukun yang pertama adalah ihdaats, perkara baru. Adapun sesuatu yang memiliki landasan syariat, sudah dicontoh, diperintahkan dalam Quran, diperintahkan oleh sunnah, dicontohkan, maka ini ada dasarnya, bukan ihdaats namanya. Paham ya? Kemudian yang kedua, fi amrina hadza, dalam urusan agama kami ini. Maka sesuatu yang perkara baru dalam bukan agama, tidak masuk ruang lingkup bid'ah. Jadi mobil nggak bid'ah. Lagian Nabi nggak diutus untuk desain mobil keles. Paham ya? Ya, jadi kalau antum mau cari mobil, pergilah ke Astra. Ya, itu urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jelas ya? Jadi rukun yang kedua adalah dalam urusan agama. Jadi kalau ada antum dengar ceramah, ada orang mengatakan itu Wahabi suka bid'ah-bid'ahin orang. Ya, kalau emang bid'ah, loudspeaker juga bid'ah. Bilang bid, jangan asbun, asal bunyi. Antum berani nggak? Kelihatan antum nggak punya nyali ya. Satu nyalinya kecil, ilmunya juga nggak punya, kemampuan debat juga nggak mampu, lengkaplah penderitaan. Satu nyali kecil, ilmunya cetek. Ketiga, kemampuan debatnya kurang. Ya, jadi udah nggak apa-apa, nggak usah debat. Lagian agama bukan untuk diperdebatkan ya. Yang penting antum paham aja dulu lah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya rukun yang ketiga apa? Yang tidak ada dasarnya dari syariat. Ya, yaitu ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya. Ya, maka sesuatu disebut bid'ah apabila terpenuhi 3 unsur ini. Paham ya? Pertama, perkara baru. Yang kedua, dalam urusan agama. Yang ketiga apa? Yang tidak ada dalilnya. Yang tidak ada dasarnya dalam agama. Bisa dipahami anak-anak? Jadi dipermudah saja pemahaman hadis tadi ya. Jadi kalau ditanya, kalau ditanya orang nanya, antum nih, ini bid'ah nggak sih? Gitu. Kan kadang-kadang orang tuh alergi dengan kata bid'ah. Dan biasa aja ya. Yang mengatakan bid'ah itu siapa? Allah dan Rasulnya, Nabinya kan? Ya kalau antum menantang bid'ah kan nantang Nabi. Ya, jadi kalau misalnya antum ditanya orang, misalnya saya ditanya orang nih, antum ditanya, maulid bid'ah nggak sih? Ini terus terang aja, nggak usah basa-basi yang sering diperdebatkan, bukan? Antum tinggal tanya, itu urusan agama atau dunia? Dia bilang urusan agama, itu satu rukun ya. Bagi kita akidah. Yang kedua, ada dalilnya enggak? Enggak ada sih, berarti ada 2 rukun kan? Perkara baru atau lama? Baru, ya bid'ah. Kira-kira rumusnya gampang kan? Paham enggak? Jadi itu cara mudah menimbang sesuatu bid'ah atau tidak. Paham ya? Kalau bapak disodorkan, ini bid'ah enggak sih? Biasa yang nanya kan sering marah ya. Tapi santai aja bro. Ya, karena kita tidak boleh ikut-ikutan marah. Jawab aja, menurut antum itu urusan agama atau urusan dunia? Urusan agama, ada dalilnya enggak? Enggak sih. Berarti perkara baru enggak dalam agama? Iya sih, ya udah bid'ah. Bisa dipahami? Nah, cara neranginnya gampang saja.